Halo guys, kembali lagi di Bubble. Kita akan bahas timnas yang tadi malam menang dan bermain luar biasa melawan Yordania dengan skor akhir 4-1. Bukan dari segi permainan aja, tapi dari sisi fighting spirit dan determinasi. Dari awal kita sudah bermain begitu atraktif dengan intensitas yang cukup tinggi, dimana di awal babak pertama kita mendapat peluang 3 menit pertama, yaitu dari strike. Tapi sayang tendangannya mengarah ke kiper dan bisa diantisipasi dengan mudah. Tapi dengan hasil ini, dengan skor 4-1, kita finish di posisi kedua dalam grup ini. Qatar di rank 1 karena kemarin mereka secara waktu yang bersamaan mereka bermain imbang melawan Australia. Jadi sebelum match ini kita hanya perlu meraih hasil seri untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Tapi timnas, Sintayong dan juga staf para pemain dan lain-lain memberikan segalanya. Artinya mereka tidak mengincar hasil imbang dan mereka benar-benar mengincar kemenangan, dan itu sudah terlihat dari detik awal ketika kick off babak pertama sampai dengan selesai. Banyak yang beranggapan, terutama di awal ketika kompetisi ini belum bergulir sebelum kick off, timnas tidak akan melaju di babak sampai perempat final ataupun semifinal, dan peluang kita saat ini sangat terbuka lebar. Karena berdasarkan mayoritas pemain yang dibawa Sintayong di U23 kebanyakan adalah pemain dari Liga 1. Dan sisi positifnya, pemain yang berasal dari Liga 1 itu menunjukkan fighting spirit yang sangat luar biasa. Mereka bermain benar-benar as a team, kombinasi antara pemain yang abroad di luar dengan pemain Liga 1 bisa diadaptasi oleh Sintayong, dan sistemnya, gameplaynya berjalan mulai dari pertandingan pertama, pertandingan kedua, dan peaknya itu di pertandingan kemarin. Terutama di babak pertama kita lihat possession football itu hampir 70% lebih. Pemain kita sangat mengontrol pertandingan dan Yordania pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ini tim sebenarnya biasa banget meskipun di atas kertas ketika kick off dari AFC Under 23 ini belum dimulai. Di atas kertas yang diunggulkan adalah Yordania dan juga Australia, di mana mereka punya pengalaman di level Asia baik itu junior maupun senior. Tapi still ini tetap levelnya junior. Jadi gap antara pemain kita dengan tim-tim lainnya itu sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya nama besar aja yang mereka bawa. Cuma nama besar itu tidak ditunjukkan dari match-match yang kita lihat seperti Australia dan juga Yordania, terutama Yordania. Kita masuk ke match di babak pertama melawan Yordania, Sintayong menurunkan formasi seperti biasa, yaitu dengan 3-4-3. Kali ini 3 di belakang yang bermain adalah Hapner, Ferrari dan juga Rido, dan itu sangat memberikan efek yang sangat kelihatan. Hapner, Rido dan juga Ferrari. Mungkin Ferrari yang bermain tidak terlalu bagus, tapi kedatangan Hapner di sisi sebelah kiri pertahanan kita itu memberikan lebih kenyamanan dan ketenangan untuk para pemain tengah, pemain belakang dan juga kiper, karena dia punya jam terbang yang cukup tinggi, pengalaman dan segalanya dia punya untuk bisa membantu tim ini berkontribusi, dan itu sangat terlihat. Sementara dua di tengah ada Yenor dan juga Nathan Joe Aon ini posisi aslinya adalah wingback kiri, namun di timnas U23 ini dia digeser ke posisi tengah. Sebelumnya yang dicoba di level senior untuk posisi itu adalah Hapner, tapi dengan kedatangan Nathan Joe artinya pilihan pemain dari Sintayong ini punya banyak pilihan, dan dia lebih menempatkan Nathan Joe dengan Ivar Jenner, dan itu sangat kelihatan. Dua pemain ini benar-benar menjadi core dari permainan timnas tadi malam. Mereka mengontrol pertandingan, build up, mengcover area setiap lini tengah, dan sisi flank di kanan yang bermain kali ini sebagai starter yaitu Fajar Faturrahman. Di kiri seperti biasa Arhan, gak tergantikan. Fajar bermain lebih bagus daripada match-match sebelumnya. Dia lebih sedikit tenang, namun babak kedua akhirnya dia diganti untuk fresh leg, yang dimasukkan adalah Rio Fahmi.
Di depan tiga seperti biasa, Marcelino di kiri, Strike sebagai false nine, dan juga Witan. Gua kali ini sangat apresiasi sekali dengan permainan Witan. Di match-match sebelumnya dia bekerja keras, namun kontribusinya tidak terlalu besar. Di match ini dia begitu sangat kelihatan. Dia memberikan 1 gol dan 1 assist, dan dia bekerja keras membuka ruang, cari celah, cari kombinasi, membongkar pertahanan lawan. Dan itu melawan Yordania tadi malam, dari babak pertama sampai babak kedua kita sangat layak menang. Dari segi permainan kita menguasai dari segala segi. Sementara dari Yordania, kiper mereka sebenarnya nggak awal-awal bermain cukup bagus loh. Tapi setelah gol penalti itu pemain Yordania agak ngedrop, dan mereka memberikan banyak sekali ruang, banyak sekali space, terutama di lini tengah dan lini pertahanan, dan itu berkali-kali dimanfaatkan oleh timnas kita. Seharusnya di babak pertama kita minimal bisa menang 3-0. Peluang dari Strike 2 kali, pertama di menit awal sama di pertengahan babak kedua, itu kan seharusnya gol, tapi kita bisa mencetak gol kedua dari Witan. Itu golnya kan asli keren banget, men. Itu dari build up, Rido membawa bola, dia ke tengah, dia passing ke Marcelino, Rido buka ruang, Witan buka ruang, Marcelino coba untuk kombinasi dengan 3 pemain ini, dia passing ke Rido, dan Rido memberikan end passing yang bagus kepada Witan, dan finishingnya Witan itu kan asli keren banget, men. Yang biasanya Witan finishingnya seringkali babuk, bukan hanya Witan tapi pemain depan kita lainnya yang finishingnya sering ancur-ancuran. Kemarin finishingnya keren, asli keren, dan proses golnya itu benar-benar build up dari belakang. Sama seperti golnya Marcelino, gol kedua itu kan juga build up dari sisi kiri, kombinasi dengan Arhan dengan Marcelino passing ke Witan, dan Witan memberikan end passing, chip bola, dan bolanya sampai finishing tenang dari Marcelino. Gila, ini pemain 19 tahun, dia sudah menjadi pemain inti di timnas senior, dan di turnamen ini dia memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dengan Witan dan juga Strike di lini depan. Ini kan praktis pemain lini depan kita kan yang bermain di Piala Asia Senior kemarin. Jadi secara jam terbang mereka pelan-pelan tidak begitu tegang, itu sangat berpengaruh dalam permainan, dan sangat kelihatan 3 pemain ini step by step mulai nyetel, mulai chemistry-nya sudah begitu berjalan. Dan passing-passing dari pemain kita itu 90% itu akurat, dimana sangat minim sekali individual error dari pemain belakang, tengah maupun depan, dan itu nyaris nggak ada individual error kalau gue bilang. Passingnya, build up-nya, pace-nya, feel-nya itu dapat semua, nggak terlalu banyak gocek-gocek. Passing berdasarkan timing, kapan harus passing, kapan harus dribbling, dan itu dengan passing pendek yang dimainkan oleh para pemain kita, itu membuat game plan dari Sintayong itu berjalan. Karena Yordania pun nggak bagus-bagus amat, mereka memberikan banyak sekali space, mereka juga nggak terlalu bagus dalam membangun serangan, meskipun mereka dapat peluang di menit 80-an, tapi finishingnya jelek banget. Itu kalau seandainya gol mungkin 3-2, dan itu akan lebih berbahaya, tapi beruntung itu tidak gol. Meskipun Yordania mendapat 1 gol, tapi ya placement golnya itu adalah deflect. Jadi ya bukan salah Hapner juga, bukan salah Hernando, karena Hapner dia berusaha untuk menghalau bola, tapi sayang bolanya deflect. Dan hal-hal seperti itu dalam sepak bola pasti akan terjadi, dan itu sangat tidak bisa dihindari kalau gue bilang. Nah, salah satu pemain yang paling gue apresiasi selain Witan dan juga Marcelino kemarin itu adalah Nathan Joe. Asli, dia benar-benar bekerja keras, dan kelihatan sekali dia ditandemkan dengan Ivar Jenner di tengah, itu sangat nyetel. Karena 2 pemain ini ya levelnya memang berbeda dari pemain kita lainnya. Meskipun mereka bermain di Eropa, tidak di top klub Eropa, tapi kayak Jenner kan di Utrecht Youth ya, U21 Divisi 2, dan setiap minggu main, dan itu sangat kelihatan determinasi antara Nathan Joe dan juga Ivar Jenner.
gila, sangat luar biasa men, terutama Nathan Joe. Dan itu sangat berpengaruh ketimbang kemarin di laga pertama maupun laga kedua. Di laga pertama yang dimainkan adalah Ivar dan juga Arkan Fikri. Di pertandingan kedua yang dimainkan di situ adalah Nathan dan juga Marcelino. Dan benar-benar pace-nya itu nggak seperti feel-nya itu nggak seperti ketika Nathan dan juga Jenner bermain. Itu benar-benar dua pemain ini sangat penting. Namun sangat disayangkan adalah setelah match tadi malam, Nathan ternyata dia langsung terbang ke Belanda untuk bergabung dengan klubnya, yaitu SC Heerenveen. Karena dia ternyata hanya mendapatkan izin selama 1 minggu dalam turnamen ini. Namun Pak Erik dia mencoba untuk lobby lagi dengan klub tersebut untuk memberikan izin setidaknya sampai kompetisi ini selesai. Namun kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Tapi kalaupun seandainya Nathan Joe tidak kembali, tidak bisa bergabung lagi dengan timnas di babak perempat final ataupun di babak selanjutnya, yang bisa mengisi posisi itu adalah Hapner. Hapner bisa didorong ke tengah, dimainkan dengan Ivar Jenner. Karena apa? Di level senior justru pemain pertama yang dicoba didorong ke depan dirubah posisinya oleh Sintayong adalah Justin Hapner, dan dia sangat bisa. Mungkin adalah sisi pertahanan kita akan sedikit melemah karena stok di lini belakang itu pilihannya nggak terlalu banyak. Mungkin yang dimainkan adalah Komang, Rido dan juga Ferrari. Ya, praktis dari 3 pemain ini yang benar-benar matang itu hanyalah Rido. Ferrari ya masih absen down, 19 tahun, nggak bisa diharapin juga. Dan Komang pun beberapa kali meskipun dia mencetak gol lagi tadi malam dari heading, tapi dari segi build up dan juga ketenangan di lini pertahanan kita, dia tuh sering kali bikin kita deg-degan ketika kita nonton. Tapi ya semoga Nathan bisa bergabung kembali karena dia termasuk pemain yang sangat penting di laga ini, di turnamen ini, dan itu sangat kelihatan sekali tadi malam. Gila, gua sangat apresiasi permainan dari the whole team. Hernando juga bermain bagus, Rido apalagi sebagai leader dia punya determinasi dan kapasitas untuk mengatur rekan-rekan dia. Hapner memberikan kenyamanan di lini belakang, Arhan memberikan kontribusi, Marcelino, strike dan juga Witan. Ya, the whole team sangat luar biasa tadi malam. Berdasarkan permainan gila men, kita sudah berapa lama tidak melihat timnas kita bermain seperti ini. Bahkan tadi malam itu seperti nggak timnas banget, karena bertahun-tahun kita bermain dengan filosofi yang nggak begitu jelas. Namun di era Sintayong ini kita memasuki era baru, pemain-pemain juga baru, fresh, diberikan kesempatan semua. Bahkan dia berani mengkat satu generasi untuk membuild timnas ini dalam untuk periode dalam beberapa tahun ke depan agar bisa sustainable dan bisa bersaing di level Asia. Dan sampai saat ini terbukti kita sangat bisa bersaing dari segi permainan dan dari segi determinasi. Kita definitely punya peluang untuk lolos ke semifinal nanti. Lawan kita either Korea ataupun Jepang, nama besar seperti Australia dan juga Yordania. Tapi sepak bola ini bukan matematika, jadi apapun bisa terjadi. Peluang kita sangat terbuka lebar. Gue harap di perempat final nanti maupun melawan Jepang atau Korea, pemain kita akan menunjukkan fighting spirit dan determinasi tinggi seperti di laga kemarin. Oke, kita menikmati timnas era Sintayong ini, dan fix Sintayong akan diperpanjang karena dia sudah berhasil meloloskan timnas senior ke 16 besar dan timnas U23 ke babak perempat final. Dan itu prestasi yang sangat luar biasa yang sudah bertahun-tahun, bahkan ini sejarah untuk pertama kalinya kita bisa lolos ke fase tersebut. Oke, thanks for watching.